saya hanya bisa memberi madu dengan harga yang 300.000 rupiah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, kalau memang madunya saya beli madu yang hanya 300.000, madu 300.000, setiap hari saya minum pagi 1 sendok, mau tidur 1 sendok, itu saya, suami saya juga, kedua anak saya juga. Harusnya kalau secara logika madu yang 300.000 itu diminum satu keluarga 4 orang, kalau sehari 2 kali, itu 1 minggu sudah habis. Madu itu 1 bulan nggak habis, madu yang 300.000 masih kami minum terus. Yang rumah habis untuk diambil untuk membeli rokok. Dan suka kencing ditaruh di dalam botol aqua, di dalam kamar sampai ada belasan botol air kencing yang disimpan dalam kamar. Begitu saya hanya membeli madu Gio hanya 300.000. Anak saya yang pertama 1 sudah mulai mau nurut sama orang tua, tidak suka ngelawan, mau sholat, mau kembali datang ke masjid, dan sudah tidak kencing dalam botol lagi. Hanya madu Gio ini yang kami konsumsi. Madu Gio hanya 300.000, ini diminum satu keluarga 4 orang pagi dan siang. 1 bulan nggak habis. Suami saya sudah ada ketenangan, sudah bisa diajak berpikir logika. Suami saya yang mengalami mencintai wanita lain selain saya. Alhamdulillah, saya yang divonis kanker yang ada di perut saya. Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadi'i burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub
wa tanṭaliqu bihal 'usub wa tadinu bihas su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'd. Saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah, para pecinta-pecinta Gio atau yang biasa kita panggil Giomania dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya zahir batin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Allah limpah ruahkan rezeki kita, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah kita kedatangan tamu rombongan dari Gresik ya. Dari Gresik, rombongan dari Gresik yang sudah lama kenal dengan kita. Di samping saya ada Pak Bambang, ini koordinator Majelis Thariqul Jannah yang berada di wilayah Gresik, atau koordinator Giomania yang berada di area Gresik. Di sini kita akan tanya jawab ya seputar cerita kronologi dari salah satu jamaahnya Pak Bambang ya, yang berawal mula dengan hadirnya ke Ponpes Thariqul Jannah ini, menjadi saudara kita, keluarga kita ini penuh dengan dramatisir ujian. Jadi nggak mudah datang ke sini, banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Salah satunya ujiannya nanti biar beliau lah, saya nggak banyak tanya dulu, biar beliau yang menceritakan kronologi dari awal ya. Dengan Ibu siapa, mohon maaf? Di dekatan Bu. Nur Halimah. Ibu Nur Halimah. Yang dibantu. Ibu Nur Halimah dari Gresik atau dari mana, Bu? Dari Perum TNI AL Ndororejo, Gresik. Pas lah. Ini jamaahnya Pak Bambang, ini beliau Pak Bambang. Insyaallah semangat ini istiqomah terus. Mungkin nanti beliau juga akan kita tanya-tanyai. Ya kisah nyata beliau seperti apa nanti kita tanya. Bu, kronologinya dengan Ibu bagaimana ceritanya bisa masuk ke Ponpes ini, Bu, dulu? Ya, awal mulanya sebetulnya saya juga tidak kenal sama Pak Bambang. Kebetulan di rumah samping Pak Bambang adalah salon langganan saya. Waktu ada pondok pesantren Thariqul Jannah ngadakan pengajian di rumahnya Pak Bambang, saat itu saya potong rambut di samping rumah Pak Haji Bambang. Di saat itu saya melihat acara apa ini. Begitu saya punya masalah, kenapa saya selalu ingat nama yang tertulis di acara pengajian Pondok Pesantren Thariqul Jannah Pak Haji Bambang. Saya nyari apa ini? Kok dilihatkan saya terus Pak Haji Bambang? Apakah ini yang bisa mencairkan suatu masalah yang ada pada diri saya dan keluarga saya? Lama, hampir 2 tahun saya, 2 bulan, mohon maaf, mencari rumahnya Pak Bambang itu, padahal satu komplek dengan saya, tapi saya tidak pernah ketemu. Dan di samping persis salon biasa langganan saya. Lama-kelamaan, penuh dengan perjuangan juga, saya ketemu di rumahnya Pak Bambang itu, saya pun dapat ujian, saya disasarkan sampai muteri perumahan berkali-kali. Sampai nyasar berkali-kali, Bu ya? Berkali-kali. Masya Allah. Jadi ketemunya pas insya Allah habis adzan duhur, berdua sama suami saya. Ke rumahnya Pak Bambang pun saya dikasih cobaan, saya harus jatuh dari sepeda motor berdua sama suami. Masya Allah. Jatuh sendiri, bangun sendiri. Akhirnya ketemu, alhamdulillah ketemu sama Bu Bambang. Waktu saya sowan ke rumahnya Bu Bambang, saya tanya, apakah benar ini rumahnya Pak Bambang? Disambut dengan Bu Bambang, mungkin ada rasa curiga karena saya perempuan kok nyari Pak Bambang. Ya, saya Bu Bambang sendiri. Saya tanya, Bu, apa benar jenengan yang dulu ngadakan pengajian sama dengan yang ngasih ceramah itu Gus Idris dari Masjid Thariqul Jannah. Masjid Thariqul Jannah,
Pondok Thoriqul Jannah. Oh, nggih, Pondok Thoriqul Jannah. Iya, akhirnya saya duduk di rumahnya Bu Bambang, malah dimasukkan dan diterima dengan lapang dada. Saya juga dikasih wawasan, saya juga dikasih pencerahan apa yang dirasakan Bu Bambang dulu hampir sama dengan saya. Sebelum saya pulang dari rumahnya Bu Bambang punya sisa madu gio yang ukuran 500 gram nggih. Ngapunten agak di deket. Tinggal sedikit, kalau nggak salah tinggal 3 atau 4 sendok. 3 atau 4 sendok. Saya bawa pulang, saya cobakan ke anak saya. Kebetulan saya lagi kena musibah, mungkin Allah memberikan cobaan saya dari usaha saya seorang juga pengusaha, suami saya anggota, hancur semua. Anak saya hampir gagal untuk jadi sarjana sampai sekarang. Dengan adanya saya datang ke rumahnya Bu Bambang, diajak ke pondok pesantren Thoriqul Jannah. Itu pun kami juga tidak selancar itu menuju ke pondok Thoriqul Jannah. Saya juga dikasih cobaan lagi, saya harus kecelakaan lagi sepeda motor sama dengan suami saya karena nyari rumahnya Pak Bambang, minta kepastian jadi sekarang berangkat ke Thoriqul Jannah atau tidak. Jadi posisi masuk ke rumahnya Bu Bambang yang kedua kali, saya dan suami saya bengep jatuh dari motor. Alhamdulillah kita nyampe ke Masjid Thoriqul Jannah. Suami saya masuk ada di depan sendiri. Yang pertama kali insya Allah sholawatan yang pertama. Video itu pun kami momentumkan pertama kali suami saya masuk ke pondok pesantren Thoriqul Jannah. Yang dirasakan suami saya ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan solusi yang kami perlukan insya Allah kita dapatkan. Suaminya ada Bu ikut? Ini berarti biar cerita Ya, nanti suaminya. ini suami saya. Kebetulan suami saya berawalnya masuk ke pondok Thoriqul Jannah, rasanya itu dia kayak tidak percaya. Setelah masuk hanya mengikuti sholawat yang ada di pondok Thoriqul Jannah, alhamdulillah terbuka semua apa yang ada dalam unek-unek dirinya terbuka. Suami saya mengidap penyakit stroke sudah 9 kali. Oh, sempat 9 kali penyakit stroke 9 ya? kali sampai sekarang. Masya Ada Allah. penyumbatan pembuluh darah di otak, jantung, asam urat, kolesterol sudah berkelas. Saya datang ke pondok Thoriqul Jannah sama Bu Bambang hanya membawa uang. Tidak bisa dikatakan uang itu banyak. Saya hanya bisa memberi madu dengan harga yang 300.000 rupiah. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, kalau memang madu ini yang pasang mawon Bu, si cepet ngeten loh. Sik mboten. Nah, hanya saya beli madu yang hanya 300.000. Madu 300.000 setiap hari saya minum. Pagi 1 sendok, mau tidur 1 sendok. Itu saya, suami saya juga, kedua anak saya juga. Harusnya kalau secara logika madu yang 300.000 itu diminum satu keluarga 4 orang, kalau sehari 2 kali, mungkin 1 minggu sudah habis. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, tahu akan keluhan, akan penderitaan saya. Madu itu 1 bulan tidak habis, madu yang 300.000. Masih kami minum terus. Puji syukur, alhamdulillahnya lagi tidak pernah kami lepas dan tidak pernah akan kami lupakan. Suami saya yang sudah berpuluh-puluh tahun mengidap penyakit tensi tinggi, mesti di atas 260. Dan berkali-kali, berpuluh-puluh kali juga masuk ke RSAL,
tidak pernah akan turun. Gitu mengonsumsi madu Kio yang hanya 200.000, tensi normal, jantung berdetak sudah normal, penyumbatan pembuluh darah lancar, pikirannya juga sudah mulai sehat, berpikir secara logika, tingkat emosinya sudah mereda. Dan paling utama lagi, apa yang dialami anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama sedikit ada gangguan. Dia biasa membohongi orang tua. Yang dulu tidak pernah merokok berkelas banget sehingga dia harus mencuri uang untuk hanya sebeli rokok sampai barang-barang rumah habis untuk diambil untuk membeli rokok. Dan suka kencing ditaruh di dalam botol aqua. Di dalam kamar sampai ada belasan botol air kencing yang disimpan dalam kamar. Begitu saya hanya membeli madu Kio hanya 300.000. Anak saya yang pertama, satu, sudah mulai mau nurut sama orang tua, tidak suka ngelawan, mau sholat, mau kembali datang ke masjid, dan sudah tidak kencing dalam botol lagi. Hanya madu Kio ini yang kami konsumsi. Madu Kio hanya 300.000 ini diminum satu keluarga, 4 orang pagi dan siang. 1 bulan gak habis. Suami saya sudah ada ketenangan, sudah bisa diajak berpikir logika. Suami saya yang dulu mengalami mencintai wanita lain selain saya. Anak saya yang berani sama saya, alhamdulillah, sekarang sudah mereda. Sekarang sudah mencintai orang tuanya. Jadi sampai sekarang anak saya yang pertama rokok pakai produk Kio, air minum produk Kio, dan madu gak pernah lepas, setiap hari diminum pagi dan mau tidur. Dan insya Allah mulai bulan depan anak saya yang pertama mondok di pesantren Thoriqul Jannah. Karena saya tahu saya dari Gresik ke Kota Malang ini begitu rintangan yang saya hadapi untuk masuk ke Thoriqul Jannah, tidak main-main. Saya harus kecelakaan. Uang yang harus bisa saya beli buat bensin lenyap. Sirna nggak tahu kemana arahnya. Hanya Bu Bambang dan Pak Bambang yang membantu saya untuk mengantarkan saya ke Thoriqul Jannah, walaupun Pak Bambang pun akhirnya kena musibah juga. Alhamdulillah, saya yang divonis kanker yang ada di perut saya. Ya Allah. Ini saya cukup bisa beli sekarang yang 300 ini. Sekarang sudah habis lagi. Alhamdulillah, benjolan yang sebesar gempalan tangan sudah tidak ada. Walaupun masih ada terasa sering-sering, tapi tidak separah dulu. Masih ada benjolan sebesar genggaman tangan di bawah perut saya. Saya pun nggak pernah ngomong siapa-siapa. Sakit kalau malam,
Alhamdulillah sekarang suami saya, anak saya pun tidak tahu kalau saya ngidap penyakit kanker rahim. Insya Allah. Jadi bapak sama anak nggak tahu kalau ibu sakit? Sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah mereda. Jadi walaupun ada hambatan apapun, rintangan apapun, kalau hari Sabtu saya dan keluarga, alhamdulillah suami juga mendukung saya untuk datang ke Thoriqul Jannah bersama-sama keluarga. Apapun itu saya lakukan. Walaupun saya di Thoriqul Jannah tidak pernah ngasih apa-apa. Alhamdulillah sekarang tensi suami saya normal 160. Detaan jantung sudah normal. Tingkat emosi sudah mereda. Walaupun sesaat masih ada. Oke, mungkin itu sahabat cerita nyata yang disampaikan oleh beliau. Dengan ibu siapa, Bu? Nur Halimah. Ibu Nur Halimah. Nur Halimah. Ibu tinggalnya di mana? Sama satu komplek. Alamat lengkapnya Ibu? Perum TNI AL, Jalan Merah Delima 4 12 CM 47, Nah, itu alamat lengkap. Kota Baru Purworejo. Itu alamat beliau ya, yang dulu awalnya beliau banyak masalah, banyak ujian. Kadang Allah itu, cara Allah sayang kepada hambanya itu dikasih ujian, sahabat. Kasih ujian, ada yang rumah tangganya hancur, Betul. ada yang ekonominya hancur, Iya. ada yang sakit-sakitan ya. Itu cara Allah sayang kepada kita. Kalau Allah pengen jauh sama hambanya, gampang, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kebahagiaan. Rata-rata hamba kalau dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan itu jauh sama Allah, lupa sama Allah. Lah hamba yang hebat ini hamba yang seperti apa? Hamba yang ketika dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan, itu tetap ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah. Ini jarang nih sahabat. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini, kisah nyata dari beliau. Ini satu persatu nanti kita tanya. Dulu awal ceritanya seperti apa, bisa ikut jamaah di sini, aktif di sini, istiqomah di sini. Beliau nggak mudah bisa masuk kini, banyak rintangan-rintangan Allah. Lah hamba yang paling rugi ketika dikasih ujian sama Allah, malah jauh sama Allah, sombong sama Allah. Ini hamba yang paling rugi. Mudah-mudahan kita semua ketika dikasih nikmat tetap ingat sama Allah, dikasih ujian tetap ingat sama Allah. Nah ini beliau juga bersama suami, mungkin dari anggota beliau ya. Anggota apa Pak? TNI AL. Yang dikasih Mika ganti, saya tak tanya sama beliau. Ini suaminya ini beliau ya, Insya Allah. Saya tanya agak pedes, nggak apa-apa Pak ya? Dengan Bapak siapa? Pak Ngan Manu. Pak Ngan Manu. Nget Manu. Bapak sudah lama jadi anggota? Sudah mau pensiun. Oh, sudah mau pensiun. Bapak menikah dengan ibu sudah lama Pak? Sudah 23 tahun. 23 tahun. Sempat diuji sama Allah, mohon maaf Pak. Sempat diuji sama Allah, Bapak ini pernah mencintai perempuan lain katanya tadi. Itu seperti apa Pak cintanya? Bisa diceritakan Pak? Kemarin itu saya sempat goyah sama istri saya. Terus saya kenal sama sales. Nah sales ini ngerayu-ngerayu saya, akhirnya kena saya. Cuma saya sebatas cuma kenal aja, nggak sampai macem-macem. Iya. Ujian ini ujian. Nah, Bapak buat pelajaran yang nonton Pak. Terus terang ya, istri saya masih mencintai istri saya. Saya mau melakukan hal-hal yang di luar suami istri, saya nggak berani. Karena saya masih mencintai istri saya. Tapi nggak dinafkahi. Santai dulu Bu, jangan diceritakan. Monggo terus Pak. Akhirnya yaitu dengan adanya istri saya ngajak ke Pondok Thoriqul Jannah, alhamdulillah emang banyak rintangan yang
saya hadapi. Salah satunya apa rintangannya, Pak? Salah satunya. Ya pertama mau ke sini itu jelungup, kecelakaan di depan rumah. Masya Mau Allah. tanya Pak Haji Bambang itu. Berangkatnya jam berapa? Begitu pulang saya langsung jatuh. Tetangga saya mau menolong nggak jadi. Udah bangun sendiri. Tapi muka saya udah Hancur ya. hancur. Ujiannya kayak gitu, sahabat. Ini kisah nyata ini, bisa ditanyain, bisa ditemuin langsung beliau, alamatnya disebutkan jelas. Nah, Akhirnya saya berangkat sama Pak Bambang, Pak Haji Bambang. Terus minggu depannya saya ke sini sendiri. Terus mobilnya Pak Bambang rusak. Itu mobilnya Pak Bambang rusak, mobil saya juga rusak akhirnya. tapi tetap berangkat ya. Berangkat. Istiqomah. Tapi ya juga bayar mahal. Masya Allah. Insya Allah tiap minggu, insya Allah kalau nggak ada tiap Sabtu, nggak ada ujur, saya akan ke sini. Terus Nggih, nggih, nggih. karena saya begitu masuk ikut sholawatan di sini, hati saya itu terasa tenang. Alhamdulillah. Terasa begitu masuk itu saya sudah merasa nyaman, tenang. Wong pulang dari sini itu sampai ke Sasar ke hutan. Kasar ke hutan ya. Ya pulangnya itu jam setengah 1 ya. Memang tempatnya kami ini di puncak gunung nih, Pak. Tapi dengan susah payah saya masih karena punya niat untuk berobat juga ya. Saya niati. Masya Allah, Masya Dari Allah. yang kita sudah ngajukan cerai. Masya Allah sampai segitu ya. Ini beliau ini diuji rumah tangganya ini, sahabat. Rumah tangganya hampir berantakan. Terus belum lagi diuji ekonomi, diuji anak juga ya. Nanti Ya. kita tanya. Terus masalah diuji anak ini gimana? Mungkin bapak atau ibu yang mau ceritakan nih. Ujian Allah tentang putranya ini. Kalau anak saya itu kan ranking 3 dari 1311. Masya Allah. Itu- Prestasi ya. Sangat prestasi. Iya, Ke luar negeri itu berangkat ke luar negeri sendiri. Masya Allah. Dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi nggak di wisuda. Oh, kenapa, Pak? Ya nggak tahu. Lewu mau ke datang ke fakultasnya dia tidak berani. Fakultas apa? Pelayaran. Teknik pelayaran. Teknik pelayaran. Ya, 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 ya. Insya Allah. Insya Allah ini nanti akan saya titipkan Abarodi untuk mau mondok ke Oh, dari sini. sini. Ya, ya, ya. Insya Allah biar tenang. Ini sukmanya diambil Oh. Yang mana putranya mau mondok? Yang ini Oh, yang besar. Usia berapa sekarang? 21. 23, 23. 23. Nggih, 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 nggih. 22. Jadi beliau ini ujiannya luar biasa ya, sahabat. Diuji penyakit-penyakit yang mematikan, masih bisa semangat hidup. Nah, ini Hancur. usahanya hancur, rumah tangganya hancur, anaknya diuji anak juga, Masya Allah. Ini cara Allah sayang sama beliau. Cara Allah sayang sama beliau, dikasih ujian-ujian yang bertubi-tubi. Ingat kisah Nabi Ayub, ya, puluhan tahun dulunya Nabi Ayub, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, banyak pengikutnya, paling kaya, kemudian semua sirna diuji sama Allah. Dan dibenci orang satu kampung. Kita nggak tahu Masya masalahnya. Allah. Sama juga dengan Nabi Ayub ya, luar biasa ini. Tapi apa? Nabi Ayub setelah diuji sakit bertahun-tahun, kemudian para pengikutnya membenci semua, utangnya banyak, hartanya habis, anaknya 10 meninggal semua. Tapi apa? Nabi Ayub tetap sabar. Ketika diuji, sabar. Diuji, sabar. Makin sakit, makin sabar. Makin sakit, makin sabar. Kemudian Allah kasih nikmat yang luar biasa berlipat-lipat. Anaknya 10 kembali lagi, sahabat. Hidup kembali lagi. Kembali normal, kembali muda lagi Nabi Ayub bersama istrinya. Hanya satu istri yang menemani kita. Ya, makanya kalau kita dari nol, istri yang menemani kita jatuh bangun dari kita nggak punya sampai kita sukses, maka jangan pernah disia-siakan. Terkadang kita zalim sama istri, ini menjadi mengundang murka Allah juga bisa. Kita zalim sama anak, mengundang murka Allah juga bisa. Bukan ujian tapi teguran dari Allah. Kita bisa membedakan mana itu ujian, mana itu teguran dari Allah. Kalau ujian cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya, tapi kalau teguran itu akibat kelalaian dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, karena itu mari jaga
orang-orang yang kita sayangi, istri yang berjuang dari nol, anak-anak kita yang lucu-lucu jangan pernah ditinggalkan. Saya pernah cerita, saya punya murid ya di Sidoarjo, seorang pengusaha minyak. Ini repot semua, bapaknya ini seorang pengusaha minyak, ibunya juga seorang pengusaha properti di situ. Dua-duanya ini sibuk. Kemudian anaknya masih kecil, kelas 1 SD. Malam-malam minta ditemani, papa tolong temani saya baca komik. Namanya anak kecil. Apa jawabnya bapaknya? Saya repot, saya sibuk. Itu ke mamamu. Datang ke mamanya, mama tolong temenin saya baca komik. Mamanya juga gitu, saya repot. Akhirnya apa? Anak itu tiba-tiba masuk ke kamar, entah malaikat atau siapa yang ngantarkan. Masuk ke kamar menangis, paginya sekolah, pagi-pagi keluar kamar sudah orang tuanya sudah sibuk kerja. Dia diantarkan oleh sopir, pukul 9 pagi, setengah 10 dapat telepon dari kepolisian. Apa? Anaknya meninggal dunia karena kecelakaan di tempat, langsung meninggal, masih kecil. Bapak sama ibu hancur hatinya, menyesal ketika malam pingin ditemenin baca komik aja sibuk dengan urusan dunia. Ibunya juga gitu, sibuk dengan urusan dunia sehingga melalaikan anak yang lucu-lucu sudah diambil sama Allah, baru terasa. Sekarang mumpung kita masih dikasih amanah anak, dikasih amanah istri, jangan pernah kita sia-siakan, jangan dizalimi. Mungkin ibu ada lagi yang mau diceritakan. Ini berkah madu ya Bu ya. Madu ini biasa sahabat. Madu ini sama dengan madu yang lain. Cuman perbedaannya madu di sini itu kita bacakan rotibul hadat, rotibul atos, wildul bahar, wildul sakron, maulid sintuduron, maulid burdah. Kita bacakan. Terutama setiap malam Ahad kita undang para ulama, para habaib Semalang Raya. Kita undang juga orang-orang soleh. Kita undang jamaah di sini untuk membacakan itu. Mungkin di situ yang mendapatkan karomah. Karena apa? Saya yakin ad-du'a usilahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Dan karena itu yang bisa, kalau ibu bercerita, saya sakit, ada benjolan, kemudian sembuh. Suami saya stroke, sudah bertahun-tahun sembuh. Itu nggak kaget karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau madunya biasa, sama dengan madu yang lain. Cuman yang membedakan doa. Saya meyakini dengan doanya orang-orang soleh, doanya para ulama, doanya para habaib, doanya ribuan umat setiap malam Ahad di sini, insya Allah itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, yang menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah. Nah, mungkin ada lagi Bu yang mau diceritakan. Jadi ini kisah nyata ini sahabat, kisah nyata beliau ini. Iya, bisa. Alamatnya mana Pak? Sama Ibu? Jalan Merah 5, Perum TNI AL, Ya. Jalan Merah 54, 12C E47 Ndriorejo, Kota Baru Ndriorejo. Insya Allah. Jelas ya sahabat, ujian-ujian beliau berat. Makanya ketika kita diuji sama Allah ini jangan sampai kita gak kuat dengan kita bunuh diri, dengan kita dosa sama Allah, pakai narkoba. Kan ada kadang ketika diuji merasa gak kuat bunuh diri. Ketika diuji merasa gak kuat pakai obat-obatan yang membuat tenang kan gitu. Itu yang padahal haram, diharamkan oleh Allah. Jangan seperti itu. Allah kasih ujian kepada kita biar kita itu kuat, karena hamba pilihan Allah adalah hamba-hamba yang kuat. Nah, insya Allah dengan dibarengi kita panjenengan hadir di sini, bermunajat bersama, berdoa bersama setiap malam Ahad, membuat hatinya tenang, hatinya senang, hatinya gembira, itu sebab turunnya rahmat oleh Allah. Sehingga nanti insya Allah yakin lambat laun akan dipermudahkan semua urusan jenengan. Rezeki insya Allah sudah ditakar semuanya. Ada yang duduk di sini, panjenengan semua menyaksikan ini. Rezeki kita nggak akan lari kemana. Ya, makanya kalau kita ada hadis ini yang kadang diplesetkan sahabat sebagian orang. Kejarlah dunia, bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya. Ini ada hadis sahabat. Bukan seperti itu. Bekerjalah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya apa? Hidupmu ini masih lama, jadi santai. Jadi urusan dunia itu santai, jangan ngoyo terus. Kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, artinya apa? Sesibuk-sibuk apapun kita dalam urusan dunia, maka seakan-akan kita masih panjang umur kita, hidup kita masih lama, maka santai-santai aja. Uang itu sahabat, duit dunia, kalau kita kejar, maka semakin menjauh. Seperti bayangan. Ya, seperti bayangan, semakin kita kejar makin menjauh. Tapi kalau uang kita cuek, duit kita cuekin, ya insya Allah kita akan kejar-kejar oleh dunia. Yang penting barokah. Percuma duit banyak Pak ya, mobilnya banyak, terus sawahnya banyak, tapi kalau nggak barokah, sakit di rumah sakit kan percuma.
yang paling penting itu yang dimaksud wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini adalah rezeki bukan hanya harta tapi juga kesehatan. Ini yang paling penting. Rezeki kita banyak tapi kita sakit di rumah sakit kan percuma, nggak bisa barokah, jangan sampai dicabut keberkahannya. Intinya itu sahabat-sahabatku, saudaraku. Jadi semakin kita cuek dengan urusan dunia, insya Allah dunia itu makin mengejar-ngejar kita. Walaupun dunia itu penting juga. Orang masuk alam kubur ada 3 amal, yang mana amal tersebut yang bisa menolong kita yang pertama yaitu sodakotin jariyatin. Dengan apa? Dengan harta juga. Ya. Kalau kita punya harta, kita sedekah untuk pembangunan pondok pesantren, bangunan masjid, pengajian, majelis taklim dan lain-lain. Biar apa? Biar rezeki kita berkah. Dan juga kita di alam kubur itu insya Allah ada yang menolong dengan rezeki kita sodakotin jariyatin. Yang kedua apa? Yang kedua al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang kita pelajari setiap malam Ahad untuk umum di sini itu kita terapkan nasrul ilmi wal amalu bih. Jadi belajar juga diamalkan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Waladun soleh, anak-anak yang soleh. Karena anak-anak yang soleh ini yang bisa menolong kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu didik anak-anak kita, sahabat. Ya memang kalau uang penting. Inad danani fi raf'il makani kulliha. Duit itu dimanapun berada, mau di Gresik, mau di Malang, mau di Bandung, uang itu ya situ. Kenapa? Orang yang pegang uang, terutama bapak-bapak ini, orang yang pegang duit itu lanangnya gantengnya mundak rong strip katanya. Naik 2 strip. Kalau kita ada uang nih sahabat. Inad danani fi raf'il makani kulliha. Jadi uang itu juga penting juga urusan dunia, tapi kita jangan terlena dengan urusan dunia. Dengan uang kita bisa memenangkan apapun dengan dengan duit itu juga. Ya penting juga, yang penting kita jangan terlena dengan dunia. Kalau punya mobil yang mewah, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Yang ada di hati hanya Allah, yang ada di hati hanya Rasulullah. Ya, mungkin saya akan tanya oleh Pak Bambang nih. Nah, koordinator dari jamaah wilayah Gresik ini ceritanya beliau juga mengesankan ini ya. Cerita awalnya mungkin permasalahannya juga nggak kalah berat ini sama beliau. Ini kisah-kisah nyata sahabat ya, kisah nyata dari beliau. Terima kasih Ya, Bang. Sama Sedoyo. Terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen semua yang mungkin bisa memperhatikan, mengikuti, mencermati acaranya Giyu Mania Gus Idris. Sebenarnya kami itu juga tidak kenal dengan sholawatan Giyu. Berawal dari kita tuh sering sakit, saya, istri saya, anak saya sama dengan Bu Manu. Nah, doa saya waktu itu, bukan doa saya, istri saya itu bilang, ya Allah, mungkin mengeluh ya kepada Allah, ya Allah. Ini biar kenal dulu Pak, namanya siapa, alamatnya di mana? Kenalkan dulu, saya nama Bambang Budi Harjo, alamat di Jalan Raya Biduri Pandan, nomor 20, Kota Baru Driorejo. Jadi kita nyarinya nggak susah, Jalan Raya Biduri Pandan, nomor 20, Kota Baru Driorejo, Gresik. Jadi ini kisah nyata yang saya sampaikan ke yang hadir ini dan semua netizen. Jadi berawal dari masalah yang kita hadapi tentang diri saya, istri saya, anak-anak kami, semua bermasalah. Jadi kalau kemarin itu mungkin nggak ketemu Thoriqul Jannah, mungkin saya sudah tidak ada, istri saya sudah meninggal, anak-anak saya mungkin juga sudah tidak ada. Karena targetnya kita tuh memang dibantai. Dibantai Pak ya? Satu rumah. Pembantai satu rumah, Iya, Masya Allah. jadi satu persatu. Mungkin istri saya itu mengeluh pada Allah, ya Allah, paringana solusi, berikan solusi kepada saya dan keluarga saya. Pertemukan kami kepada orang-orang yang dekat denganmu. Akhirnya kita harus dituntun. Saya satu keluarga itu mencari Gus Idris, Giyu Mania itu. Sampai muter-muter, sampai ke hutan-hutan itu lama banget. Setengah hari mungkin nggak ketemu itu. Terus akhirnya sampailah ke sini, ke
Thoriqul Jannah. Tapi saya pun saat juga belum langsung tertarik dengan sholawatan. Oh, masih belum tertarik. Masih belum tertarik. Belum dapat hidayah waktu itu ya. Belum itu. Jadi pas itu kan Gus Idris juga masih repot, saya belum sempat ketemu Gus Idris. Hanya sebatas menyapa Gus Idris di atas, saya di bawah. Saya bawa mobil Panther lama itu. Jadi Panther lama itu kesannya menghantarkan saya ke Gus Idris, Abarodi. Kenangan mobilnya. Kenangan. Nah itu. Nah kemudian dari persatu masalah yang kami hadapi itu terurai oleh Abarodi karena Gus Idris berhalangan, jadi kita ke Abarodi. Suatu saat Abarodi bilang gini, Pak Bambang, nek saged monggo ikut sholawatan setiap malam minggu. Oke bah, kita coba sekali sholawatan. Loh, kok jadi nyaman gitu. Awalnya saya tuh tidak suka, nun sewu, tidak seneng. Gelondang itu tidak suka saya. Terus saat itu kan dibawakan oleh Ustadz Handoko ya. Terus saya juga mengikuti dari sholat asar, maghrib, isya sampai sholawatan. Akhirnya hati saya tidak tahu, kok jadi seneng. Gitu. Akhirnya dicoba lagi, ikut sholawatan berikutnya. Kok tambah seneng, tambah enak. Nah dari situlah mungkin ya Gusti Allah mengijabahi solusi mulai terurai, mulai sholawatan, terus akhirnya kita kenal ke Thoriqul Jannah dan teman-teman kita Al-Hikmah itu. Nah, jadi perjuangan saya untuk bisa menyelamatkan diri dan keluarga saya itu memang benar-benar berat. Jadi saya harus setiap malam minggu datang ke sini. Itu sudah 1 tahun lebih nih. Saya datang ke sini kecuali ada uzur memang benar-benar saya tidak bisa. Nah, mungkin Bu Bambang bisa menyambung yang belum saya sampaikan. Ini benar. Sebelum ke Bu Bambang saya mau tanya dulu. Oke. Salah satu yang dimaksud ujian pembantaian satu rumah tadi seperti apa, Pak? Yang kisi-kisinya aja. Targetnya istri saya contoh sakit tiba-tiba nggak tertahankan. Saya harus segera datang ke sini. Terus terakhir kali waktu penutupan sholawatan ya, yang di sini di bawah itu istri saya kesurupan tidak karuan. Nah, itulah beliau lagi diserang dengan mungkin tingkat terakhir ya. Akhirnya ada yang datang menolong. Nah disitulah terbukti kalau memang istri saya itu memang dibantai, dan itu kan bisa berarti sihir dengan membantainya dengan cara sihir. Sihir. Terus itu kan bisa dipanggil itu. Nah kebetulan mungkin ada yang nolong, akhirnya ditanya itu yang mengerjakan itu. Dia juga memang targetnya satu rumah, bahkan ditanya sampai 40 juta tuh bayar untuk membunuh keluarga kami. Masya Allah. Oh, 60. Hampir sama berarti ya. Jadi orang ini satu meter sudah jadi perwira, ini harusnya sudah perwira tahun yang kemarin. Iya. Ini kejadian apa sekarang? Jadi targetnya ini meninggal, ini stres, ini gila, saya gila. Alhamdulillah saya kenal ketemu jenengan. Insya Allah berkah ketemu Pak Bambang nanti bukan perwira lagi tapi jenderal. Jadi sholawatan itu insya Allah membawa berkah, dan doaku saat itu adalah semoga insya Allah sholawatan ini membawa keberkahan di desa, di lingkungan, di kecamatan semua. Nah, ini sudah terbukti dari kedatangan ibu yang serba banyak masalah sudah bisa teratasi. Mungkin dari saudara-saudara atau netizen yang bisa mungkin punya kerentek, punya kepengen dijadwalkan mengadakan sholawatan di rumahnya, monggo bisa menghubungi saya sebagai perwakilan di Gresik dan Surabaya dan sekitarnya situ. Jadi saya siap membantu karena memang Thoriqul Jannah tujuannya adalah untuk dakwah. Jadi bukan bisnis lagi, memang dakwah karena Allah, karena Kanjeng Nabi. Jadi untuk wilayah Gresik yang pengen undang saya, Abah Yai dan para Giumania bisa menghubungi beliau ya. Alamatnya dari mana, Pak? Ya, saya terakhir ke beliau. Raya Buduri Pandan, nomor 20, Kota Baru, Driorejo, Gresik. Nah, itu alamatnya beliau. Banyak juga teman-teman muda-muda Giumania di area Surabaya, Madura, Sidoarjo, sahabat. Insya Allah. Suami saya kan di kesatuannya juga alhamdulillah kan ada sedikit banyak ya dipercayalah. Soalnya nanti kalau ada acara keagamaan mudah-mudahan
jenengan kali apa sakit sawanten Insyaallah. Nggih, insyaallah. Amin 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 insyaallah. kasus saya hanya dibunuh Pak. Bisnis saya sudah tidak ada. Insyaallah. Semua atas izin Allah. Semua kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, senang, suka, duka, rezeki kita melimpah, rezeki kita habis, itu sudah ditulis sama Allah. Yang penting tetap semangat, bangkit kembali. Allah sesuai prasangka hambanya, insya Allah. Mungkin Bu Bambang mau menambahkan, Betul. ya, yang Tidak apa-apa. istri setia beliau ini. Yang ya gimana Bu Bambang? Ceritanya Bu Bambang sampai kesurupan berkali-kali katanya dulu. Gimana? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sri Untari dari Kota Baru Driorejo. Maaf ini apa ya, cerita sedikit lah Banyak juga nggak apa-apa Bu. tentang kisah keluarga saya sampai keluarga saya di Thoriqul Jannah ini. Saya dulu tuh banyak ujian dan ya ujian memang semua dari Allah, tapi kan kita diwajibkan untuk mencari jalan keluar. Alhamdulillah langkah kaki kami sampai ke pondok ini bisa ketemu jalan keluar. Ya, ujian suami, ujian anak. Gimana ya, namanya ujian ya. Berat sekali rasanya. Kalau aku yang ngalamin lah. Mungkin ya banyak semua orang tuh ada yang. Tapi kita gimana ya, enggak. Suami pernah, astagfirullahaladzim. Ini bukan membuka aib. Tapi kenyataan itu suami pernah nggak tahu itu karena kesengajaan apa karena pelet ya Sempat apa ini? Sempat selingkuh nih Pak Bambang. Oh ikut janda. Janda apa perawan nih? Janda yang mana? Monggo diceritakan lanjut monggo. Jadi ceritanya untuk itu Bu, untuk ketebalan kesaktian. Nggih, Jadi waktu itu saya kan katut orang. Nah, saya sebelum ke Thoriqul Jannah sudah ketemu namanya Gus Saifuddin. Gus Saifuddin yang ada di Sidoarjo itu melihat kalau saya itu rencana ditumbalkan untuk kesaktian dari si perempuan tadi. Jadi saya sudah ditarget itu. Jadi dukunnya itu mengikuti kepala saya di belakang saya. Itu alhamdulillah mungkin berkat doa istri dan keluarga saya bisa tertolong melalui Gus Saifuddin tadi. Tapi dari kejadian demi kejadian beralih lagi, akhirnya kita dituntun Allah untuk bisa datang ke Giumania, ke Thoriqul Jannah, ke Al-Hikmah. Jadi sampai sekarang detik ini saya bersama Gus Idris dan keluarga. Begitu Gus. Jadi gitu Bu. Ya Pak, lanjut lagi monggo. Saya tuh dulu sering sakit, sering kesurupan, nggak tahu kalau itu semua ada kaitannya dengan orang-orang zalim, ya nggak tahu lah. Kirain ya mungkin karena kesalahan-kesalahan saya, tapi kok saudara-saudara termasuk orang tua saya tuh banyak yang benci saya gitu. Semua itu dituduhkan ke saya, itu semua kesalahan saya gitu. Jadi ujian saya termasuk anak-anak saya dengan anak sering bertengkar kayak mungsuhan gitu. Terus suami pun ya gitu, bahkan suami pernah yaitu digoda sama janda itu. Terus akhirnya ya kita cari jalan keluar, tahu YouTube-nya Gus Idris, saya ikuti terus saya kepingin di mana alamat Gus Idris, saya cari, saya minta tolong ke suami, tolong aku anterin ke
Gus Idris. Terus sampai di sini Gus Idris pas berhalangan nggak bisa, akhirnya dipertemukan dengan Abah Rodi. Kita ketemu sama Abah Rodi, udah diarahkan ikut sholawat dan kita ikut sholawat, nyambung ke ini madu giyo. Kita sekeluarga mengkonsumsi madu giyo. Alhamdulillah sekarang kita sudah sehat, keluarga sudah harmonis. Saya hanya bisa mengucap syukur alhamdulillah. Matur sembah nuwun Gus Idris, Umi Liva, keluarga besar Thoriqul Jannah. Kami sekeluarga tidak bisa membalas apa yang telah diberikan kepada keluarga kami. Kami hanya berucap syukur alhamdulillah atas semua bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari putranya mau nambah, mau ciptaan. Ya sahabat, itulah kehidupan. Namanya hidup sahabat ya. Ini menyaksikan kita ribuan. Buat ibroh, buat hikmah. Setiap gerak kita, perilaku kita, setiap langkah kita itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz, melainkan tidak ada kecuali ada hikmah dan ibroh. Ini juga kita kedatangan tamu dari Bandung ini yang punya DJ Holiday ini ya. Untuk area Bandung yang butuh mobil-mobil mewah ini hubungi beliau DJ Holiday. Ini ribuan yang nyaksikan Pak. Barangkali ya ribuan. Mungkin ada yang kalimat-kalimat lain dari beliau mau disampaikan. Nah, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dadan Jailani. Saya pimpinan daripada PT DJH Holiday Indonesia yang terkenal untuk di TikTok dan YouTube. Saya punya YouTube namanya DJ Holiday Bandung. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempatnya Gus Idris dengan adanya masalah sedikit. Alhamdulillah saya bisa disampaikan ke sini, dan begitu sampai di sini saya merasa ini tempat itu paling nyaman mungkin ya saya rasa ya. Saya pertama kali 2 hari yang lalu datang ke Malang, terus datang ke tempat ini, nikmat banget ini tempat. Biasa kalau tempat paling nikmat itu selain di Mekah, dan ini saya rasakan di Indonesia ini hanya di rumah Gus Idris ini. Kebetulan saya berpulang umroh, rasa nikmatnya itu saya hati itu lebih tenang Pak, lebih kurang sama kayak kita lagi di Mekah dan Madinah kemarin. Inilah rumah yang berkah ya, dengan keluarganya yang betul-betul harmonis. Padahal saya baru orang pertama datang, beliau menerima saya dengan seperti keluarga sendiri. Saya berdoa semoga Gus Idris dan keluarga dipanjangkan umurnya, tambah sehat, rezekinya barokah, dan jemaah dan santrinya semoga sama diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kalau ke Bandung atau di Indonesia mau jalan-jalan, jangan lupa hubungi DJ Holiday Bandung. Terima kasih Gus Idris atas waktunya. Semoga Gus Idris sukses selalu. Amin. Itu sahabat dari beliau, Mang Dadan ya. Itu yang punya DJ Holiday rental. Sahabat mau mobil apa aja, mau mobil mewah, mobil standar ada semua. Kelas berkelas ada semua ini di beliau DJ Holiday. Ya sahabat, mungkin terakhir yang ini disampaikan oleh mewakili dari keluarga Pak Bambang, dari beliau, Ibu siapa tadi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah atas nama keluarga Bapak Ngatmanu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada keluarga Gus Idris, Umi Liva, Abah Rodi. Puji syukur alhamdulillah di tempat inilah
kami sekeluarga menemukan permata kedamaian dalam kehidupan rumah tangga saya. Puji syukur alhamdulillah, Gus Idris sekeluarga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan keselamatan, rezeki yang barokah, santri yang betul-betul santri bermutu dan berkualitas untuk negeri ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Gio, alhamdulillah mungkin udah lengkap ya. Di sini ada kisah nyata yang sebenarnya hari ini tanpa sengaja, tujuannya silaturahim karena lebaran, tapi masya Allah ya, dengan tujuan silaturahim ini kita semakin terbuka, terutama sangat tertarik sekali tadi Umi dengan informasi dari Ibu siapa tadi? Ibu Nur Halimah, di mana beliau ini membeli madu cuman satu podol kecil yang dimana harganya sekitar 300 ya, tapi subhanallah yang seharusnya dalam 1 minggu itu diminum dalam satu keluarga itu habis, tapi sampai 1 bulan ya, 1 bulan tidak habis. Sebenarnya informasi seperti ini sahabat, dari beberapa pasien itu ribuan pasien yang masuk ke WA kita, WA admin, dari yang punya penyakit kanker, stroke, atau mungkin anaknya itu nakal, anaknya pemabuk, pakai narkoba, dan berbagai macam masalah. Itu banyak sekali informasi dari luar pulau, dari luar negeri. Bahkan ada seorang TKI juga yang dimana itu non muslim, majikannya itu kena penyakit apa itu namanya, kanker darah. Leukemia. Itu kanker darah ya, yang dimana udah divonis sama dokter tidak ada obat gitu kan, tidak ada obat, dan dokter sendiri udah angkat tangan. Itu TKW dari Hong Kong sahabat. Dia dengan inisiatif sendiri memberikan madu untuk majikannya tanpa meminta uang kepada majikannya. Alhamdulillah berkah madu itu juga sembuh Pak. Jadi informasi yang seperti ini ribuan dari mereka yang udah mengonsumsi, seperti yang Gus sampaikan, kalau madunya itu sama dengan madu-madu yang lain gitu. Tapi alhamdulillah mungkin berkah burdah, berkah rotibul hadad, berkah doa-doa dari para ulama, inilah yang mungkin diangkat oleh Allah pelantaran madu ini. Jadi ini kesaksian ada beliaunya langsung sahabat ya. Jadi ini bukan di setting-setting, bukan ngada-ngada. Dan alhamdulillah pula kita syukuri ya, kita dengan mendirikan pembangunan pondok pesantren, mendirikan masjid ini, semoga menjadi wadah dari semua saudara-saudara khususnya di Indonesia maupun di luar negeri yang mereka posisinya dalam keadaan memiliki masalah, berbagai macam masalah, baik dalam keluarganya, mungkin karena hutang piutang, karena mungkin ada penyakit di dalam keluarga itu, atau mungkin ada ketidakharmonisan dalam keluarga itu. Semoga saja yang datang ke sini khususnya bisa mendapatkan solusi, terutama ya, kita sebagai sesama saudara, tujuan kita hanya ingin saling bantu-membantu ya, walaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa, setidaknya masuk ke sini aja, semoga memberikan kedamaian, terutama itu ya. Jadi tidak usah sungkan untuk datang ke sini, siapapun orangnya, mau itu pengusaha, mau itu seperti beliau penjabat, anggota dewan, beliau juga pengusaha dari Bandung seperti Pak Haji Bambang juga ya, mau orang biasa apapun, 24 jam insya Allah pondok pesantren ini terbuka untuk siapapun. Kalau ada yang bilang pondok pesantren tidak dibuka, langsung temui Gus Idris, temui Abah. Kalau memang Gus Idris tidak di sini, insya Allah ada Abah. Kalau Abah nggak ada beliau. Tapi mohon maaf, kalau untuk ketemu sama beliau ini harus menjadwalkan dulu. Jadi kapan untuk ketemu beliau, pastinya itu di Sabtu malam Ahad. Di lain itu takutnya kalau yang jauh-jauh dari Jakarta atau dari mana, ada juga yang dari Malaysia datang ke sini, kalau nggak buat janji takutnya nggak ketemu beliau. Jadi siapapun yang di luar sana banyak masalah sampai nangis-nangis ya, tidak bisa dipecahkan masalahnya, penyakitnya udah bertahun-tahun tidak sembuh, monggo kalau mau datang ke sini, insya Allah. Semoga pelantaran pondok pesantren Thoriqul Jannah ini, semoga pelantaran adanya Giomania ini bisa terus menyambung tali silaturahim kita, walaupun kita belum bisa bertatap muka, belum berjabat tangan, bisa menjadi wadah buat semua permasalahan demi permasalahan buat saudara-saudara kita khususnya dimanapun Anda berada. Insya Allah terbuka 24 jam untuk siapapun, seperti yang disampaikan beliau juga Pak Bambang dan juga yang lain. Ini semoga menjadi tempat
yang dimana di luaran sana mungkin hatinya panas, diuji, bermacam ujian, datang ke sini bisa mendamaikan hati, insya Allah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga jalinan silaturahim ini kita lanjut ke majelis sholawat yang dimana kita akan terus menyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu mungkin, ya. Langsung dilanjut. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, masih di hari raya ini, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Baik sahabat Gio, itu mungkin sekelumit cerita ya dari para jamaah Thoriqul Jannah, dari para pecinta-pecinta Gio, keluarga besar Thoriqul Jannah. Bisa yang kita ambil ibrah, bisa kita ambil hikmah, bahwa sejatinya ilmu hidup itu tergantung kita. Bagaimana cara Allah memberikan ujian kepada kita, dan bagaimana cara kita untuk tetap bangkit dan berdiri. Intinya kita tidak lupakan Allah. Semua yang mendatangkan ujian Allah, yang mendatangkan musibah Allah, yang mendatangkan teguran Allah, tinggal kita sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Satu nasihat buat kita semua, pernah nggak kita meneteskan air mata, menangis ketika sholat mulai takbiratul ikram Allahu Akbar sampai salam? Pernah nggak ketika sujud, ketika tahiyat, ketika ruku, ketika baca Fatihah, itu kita nyambung sama Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan Allah ada di depan kita, mencurahkan semua isi hati kita ketika kita sholat. Nah, di saat itulah sahabat, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, ya kayak gitu loh. Allahu Akbar, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Nah, di saat-saat momen-momen seperti itulah sahabat, Allah sesuai prasangka hambanya. Insya Allah sholat yang seperti itu yang bisa membuahkan tanha anil faksha wal munkar. Mana kita terus sholat bisa nyaman, bisa tenang. Apalagi ketika kita sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Nah, ini tidak ada siapa-siapa, yang ada cuma kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dikatakan oleh para ulama, jam 12 malam itu 7 pintu langit dibuka oleh Allah. 7 pintu langit dibuka oleh Allah. Allah turunkan pintu ar-rahmat, Allah turunkan pintu al-barakat. Manusia keinginan cenderung ingin tenang hatinya, ingin bahagia. Tidak ada manusia yang berdoa, ya Allah berikan penderitaan, nggak ada. Semua pasti pengen ketenangan, semua pasti pengen kebahagiaan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Intinya barokah, berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita kaya, percuma kita punya segala-galanya, tapi kalau dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kaya, bagaimana agar ditambah rezeki itu melimpah ruah dan kita bisa menikmati? Maka caranya bersyukur. Bersyukurnya orang kaya bagaimana? Yaitu sedekah, loman, dermawan, itu insya Allah ditambah. Kalau orang miskin, gimana tetap bahagia? Caranya ya bersyukur. Bersyukurnya apa? Menerima apa-apa yang diberikan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bersyukurnya orang kaya, bersyukurnya orang miskin, insya Allah dengan seperti itu hatinya tetap tenang, hatinya tetap bahagia. Hakadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku
melodi panutan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami